Belakangan ini, masyarakat kembali dihebohkan dengan isu gaji dan tunjangan anggota DPR. Meski kinerja mereka kerap dikritik minim, penghasilan yang diterima justru semakin besar. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Isu ini semakin memanas ketika mahasiswa turun ke jalan memprotes tunjangan DPR yang bisa menembus lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Bentrokan dengan aparat pun terjadi, memperlihatkan betapa sensitifnya isu gaji pejabat di tengah kondisi ekonomi rakyat. Mari kita kupas. Gaji pokok anggota DPR hanya sekitar 4,2 juta rupiah per bulan. Namun, jumlah itu hanyalah permukaan. Tambahan tunjangan membuat angka penghasilan melonjak tajam, bahkan bisa setara dengan gaji 100 guru honorer. Ada tunjangan melekat untuk istri, anak, uang sidang, tunjangan jabatan, hingga tunjangan komunikasi yang mencapai lebih dari 15 juta rupiah. Ditambah lagi tunjangan rumah yang baru saja ditetapkan, nilainya mencapai 50 juta rupiah per bulan. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan dana aspirasi sebesar 450 juta rupiah yang diberikan hingga 5 kali setahun. Jika dihitung keseluruhan, penghasilan mereka bisa tembus 100 juta rupiah lebih setiap bulan. Ketua DPR Puan Maharani membantah ada kenaikan gaji pokok. Ia menyebut yang ada hanyalah kompensasi tunjangan rumah karena rumah jabatan tidak lagi tersedia. Namun publik tetap menilai angka ini tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Kritik juga datang dari lembaga seperti ICW dan Formapi yang menyebut ketimpangan semakin jelas. Gaji guru, tenaga kesehatan, hingga buruh masih jauh lebih rendah, sedangkan anggota DPR menerima ratusan juta rupiah tiap bulan. Para pakar menyebut, sebenarnya kompensasi ini bisa dianggap wajar jika kinerja DPR benar-benar maksimal. Namun faktanya, banyak legislasi penting yang macet, rapat yang kosong, hingga kualitas pengawasan yang dianggap lemah. Inilah yang membuat publik bertanya, mengapa penghasilan DPR makin besar, sementara kinerjanya minim? Jawabannya ada pada sistem tunjangan yang terus diperbesar, tanpa benar-benar dikaitkan dengan prestasi kerja nyata. Kesimpulannya, masalah bukan hanya soal besar kecilnya gaji, tapi juga soal transparansi dan akuntabilitas. Selama rakyat tidak melihat kerja nyata yang sepadan, isu gaji DPR akan selalu menuai kemarahan publik. Bagaimana menurut kalian? Apakah gaji DPR yang fantastis ini masih bisa dibenarkan? Atau sudah waktunya ada reformasi besar dalam sistem penghasilan pejabat publik? Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tidak penting dan mereka menilai tunjangan DPR ini sangat berlebihan, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan mereka juga melihat